Nah, panik nggak tuh ya? Di sini kelihatan lah cuitan tersebut dihapus atau hilang. Yaitu di sini setelah mentweet cawe-cawe Presiden Jokowi ternyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Muldoko, PK Muldoko di MA. Konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK. Bagaimana ceritanya? Kenapa Presiden Jokowi harusnya dipecat? Nah, di sini ternyata setelah dihapus tetapi mencuit ulang, tetapi ditambah dengan video penjelasan dari Denny Indrayana. Nah, kelihatan panik kan? Nah, di sini ditambah kalimat yang ini. Jadi di sini kenapa Presiden Jokowi harusnya dipecat? Lalu di sini ditambah dengan lalu kenapa pula Presiden Jokowi harusnya dipecat? Entah maksudnya apa ya. Nah, memang sih kemarin memang viral ya. Viral karena ada pembocoran putusan MK, yaitu tentang pemilu legislatif tertutup. Artinya apa? Artinya hanya mencoblos partai. Tetapi kalau menurut saya ya, apalagi saat ini sudah didaftarkannya calon-calon legislatif, menurut saya ya, misal apa ya yang diutarakan oleh Denny Indrayana ini, kemungkinan ya untuk pemilu tahun depan. Tidak mungkin lah untuk pemilu saat ini, karena sudah mendaftarkan caleg-calegnya di KPU, dan bahkan juga ada yang kampanye, bahkan juga sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali. Jadi menurut saya tidak mungkin lah. Dan bahkan juga pada waktu kemarin ada 8 partai yang tidak setuju dengan pemilihan legislatif proporsional tertutup. Banyak yang tak setuju. Kalau saya pribadi sih saya setuju saja ya. Tertutup, terbuka saya setuju. Karena apapun pasti ada plus minusnya. Apalagi kalau terbuka ya, yaitu pasti calon-calon legislatif juga akan mengeluarkan uang untuk biaya kampanye. Dan itu pun juga tidak sedikit, sangat mahal sekali. Bayangkan yang kemarin juga di Partai Demokrat ada yang keluar karena dimintai uang 500 juta. Wow. Siapa bilang korupsi akan lebih sedikit jika proporsional tertutup atau terbuka? Itu pasti akan ada celah lah. Beda sekali dengan proporsional tertutup. Menurut saya tertutup lebih aman sih. Yaitu calon legislatif juga tidak akan berkampanye. Artinya apa? Artinya tidak mengeluarkan uang yang lebih. Dan calon-calon yang mengisi di kursi legislatif juga akan dipilih oleh partai. Artinya apa? Partai pasti akan memilih yang benar-benar kompeten, yang benar-benar mampu untuk menjalankan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sangat setuju sekali. Tertutup, terbuka, menurut saya sama saja ya, nggak ngaruh. Karena menurut saya yang lebih tahu tentang kualitas dari caleg-calegnya ya dari parpol itu sendiri, kalau menurut saya. Nah, di sini bahkan juga ada berita Denny Indrayana dipolisikan, ultimatum Mahfud MD dan PDIP sentil SBY. Ini dari Republika. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Paguyuban bakal calon anggota DPR dan DPRD melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya pada Senin 29 Mei. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pembocoran putusan MK soal perubahan sistem pemilu oleh Denny Indrayana memenuhi syarat untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Memang sih memenuhi syarat untuk direspon oleh polisi karena termasuk pembocoran rahasia. Tidak boleh dibuka ke publik, kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Apalagi, kata Mahfud, MK belum menggelar rapat tapi informasinya sudah beredar. Mahfud mengatakan perkara tersebut baru akan memasuki tahap penyerahan kesimpulan para pihak pada 31 Mei 2023. Nah, bayangkan, di sini MK juga belum menggelar rapat tapi informasi itu sudah tersebar. Artinya apa? Artinya informasi yang disebarkan oleh Denny Indrayana tersebut membikin kegaduhan, membikin kontroversi, dan bahkan juga masyarakat bingung tertutup atau terbuka, dan bahkan juga direspon oleh petinggi parpol. Dan bahkan juga dari parpol-parpol tersebut yang tidak setuju dengan proporsional tertutup juga memprotes. Ada 8 parpol. Artinya apa? Artinya cuitan dari Indrayana yang menyebut tentang pembocoran MK tersebut membuat kegaduhan publik. Artinya layaklah direspon oleh pihak yang berwajib. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Wagimandip 212, sebuah tweet yang hilang. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana. Dihapus Bang Denny Siregar, ada dugaan, ada konon, dan tetap diunggah.
Terus apa bedanya dengan yang lambe-lambe guru besar loh? Kabur bib, nggak bakal berani pulang. Takutlah, makanya ke Aussie juga. Becek juga nyalinya, si DI berani ngerocos sejurus kemudian hapus tweet. Semoga orang ini dikandangin. Pernah jadi menteri tapi sukanya provokasi. Bener-bener keterlaluan. Hehehe. Ya begitulah kalau jari lebih cepat dari otak. Asal nge-tweet, gagal giring opini, baru mikir terus hapus tweet. Denny, lagaknya sok jago and sok hebat sebagai pakar hukum, ternyata cemen juga. Mulai melipir-melipir nih ceritanya, ditunggu klarifikasinya. Sang wamen, mana suaranya, kok kabur? Terus piye gue? Ya memang lucu sekali ya, apalagi Denny Indrayana itu adalah seorang profesor ya. Seharusnya profesor kan ya lebih berhati-hatilah dalam mencuit, apalagi itu juga rahasia negara. Atau jangan-jangan memang sengaja untuk membuat kegaduhan di publik ya, menurut saya. Tapi setelah rame di sini, yaitu cawe-cawenya Presiden Joko Widodo nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Muldoko. PK Muldoko di MA konon ditukang guling dengan kasus korupsi mafia hukum. Nah kalau menurut saya ini, misalkan benar apa yang dikatakan Denny Indrayana, menurut saya ya pada saat proses di Kemenkumham kemarin, ya bisa jadilah misalkan Presiden Joko Widodo menyuruh Kemenkumham pada saat itu mensahkan, yaitu Muldoko menjadi Ketua Umum Demokrat, bisa saja terjadi. Kenapa harus melalui PK ke MA? Sangat lama sekali ya. Padahal juga di sini dari berita-berita yang dulu beredar sih, bukan hanya Pak Muldoko saja yang akan dijadikan sebagai ketua Demokrat, melainkan juga ada Rizal Ramli juga pernah ditawari, dan bahkan juga Pak Gatot Nurmantio juga pernah ditawari. Tetapi kenapa yang disalahkan malah Presiden Joko Widodo? Menurut saya juga lucu dan sangat membingungkan sekali ini ya. Ya semoga sajalah besok pemilu 2024 adem ayem ya. Apalagi di sini beberapa bulan menjelang Pilpres, kayaknya sih kondisi perpolitikan di Indonesia akan sangat panas ya. Apalagi ditambah dengan ini cawe-cawenya Presiden Joko Widodo untuk menggagalkan Anies Baswedan. Nah bahkan juga ada yang menyebut ketika ada penjegalan Anies Baswedan itu salahkan ya di partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ya ada yang mencuit seperti itu. Jadi bukan malah menyalahkan Presiden Joko Widodo.